Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan membawa paranoia kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Para analis menduga Kim Jong-un dan jajarannya mungkin khawatir apa yang terjadi pada Maduro bisa juga terjadi pada Kim Jong-un. Tapi, untuk menangkap atau menggulingkan Kim Jong-un bukanlah perkara mudah bagi Amerika Serikat. Jika nekat menangkap Kim, Amerika Serikat harus menghadapi tembok besar bernama Rusia. Lantaran, Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan tak akan tinggal diam kalau Amerika Serikat berani bermain api dengan Korea Utara. Komitmen itu bukan sekadar retorika politik, melainkan benar-benar tertuang dalam perjanjian hitam atas putih antara Rusia dan Korea Utara. Apa isi perjanjian Rusia-Korea Utara itu dan bisakah perjanjian itu membantu Putin melindungi Kim dari Trump? Mengulik isi perjanjian Putin dan Kim akan membawa lagi ingatan kita ke tanggal 18 dan 19 Juni 2025. Saat itu, Putin melakukan lawatan bersejarah ke Korea Utara setelah 23 tahun lamanya untuk menemui mitranya Kim Jong-un. Kunjungan itu dilakukan hanya beberapa hari selang ulang tahun ke-78 Donald Trump. Dalam pertemuan di Pyongyang itu, Putin dan Kim menandatangani perjanjian pertahanan bersama yang terdiri atas 20 poin. Namun dari puluhan poin kerjasama itu, yang paling menarik ada pada poin keempat. Dalam poin keempat, disebutkan bahwa Rusia dan Korea Utara sepakat untuk saling memberi bantuan militer dan bantuan lainnya kalau salah satu di antara mereka mengalami invasi dari negara lain. Pasal keempat ini bahkan selaras dan didasarkan pada Piagam PBB pasal 51 yang diamini oleh hampir semua negara. Begini bunyi pasal 51 Piagam PBB. Kata kuncinya ada pada hak untuk membela diri secara individu atau kolektif. Pada setahun usai perjanjian itu disepakati, Rusia dan Korea Utara langsung mengimplementasikannya. Salah satunya dengan dikirimnya senjata dan ribuan tentara Korea Utara ke Rusia untuk membantu Moskwa memerangi Ukraina. Sebagai balasan, Rusia melakukan transfer teknologi terkait persenjataan nuklir dan kerjasama ekonomi lainnya. Nah, pertanyaannya, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, di mana Kim juga terancam ditangkap seperti Maduro oleh Trump, bisakah Putin menggunakan perjanjian itu sebagai dasar untuk melindungi rekannya? Paranoia Kim Jong-un atas kemungkinan penangkapan dirinya oleh Trump bukan tanpa alasan. Karena di masa lalu pun, Trump pernah berencana untuk menyerang Korea Utara dan Kim jelas-jelas tahu soal itu. Korea Selatan dan Amerika Serikat pun sudah lama mempersiapkan skenario penggulingan kepemimpinan Kim melalui latihan bersama. Itulah mengapa pada 2017 Korea Selatan meluncurkan unit khusus bernama Unit Operasi Kilat untuk melenyapkan kepemimpinan Kim seperti apa yang dilakukan Delta Force terhadap Maduro. Ditambah, Korea Utara juga telah mengalami gesekan dengan Amerika Serikat selama beberapa dekade terkait program nuklirnya. Itulah mengapa tak heran penangkapan Maduro ikut membawa atmosfer kecemasan bagi Kim. Itu yang dikatakan Profesor Hubungan Internasional di King's College London, Raymond Pacheco Pardo, kepada South China Morning Post. Namun, jika nama Kim Jong-un benar-benar ada di dalam daftar Trump, Amerika Serikat harus melangkahi Rusia terlebih dahulu. Potensi Rusia untuk terlibat langsung sangatlah besar. Hubungan ini sudah bukan lagi soal dokumen di atas kertas, melainkan utang budi di medan perang. Selama invasi Rusia di Ukraina, Korea Utara terbukti mengirimkan ribuan tentara untuk membantu garis depan Moskwa. Bahkan, pasukan Kim Jong-un juga berperan penting dalam merebut kembali wilayah Kursk pada November 2025 dari tangan Ukraina. Dan masih di tahun yang sama, Rusia juga sempat mengancam balik Korea Selatan dan Amerika Serikat yang menggelar latihan militer besar-besaran di semenanjung Korea. Saat itu, Putin langsung mengutus Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov ke Pyongyang. Lavrov dengan tegas menyatakan bahwa Moskwa memahami aspirasi nuklir Korea Utara sebagai bentuk pertahanan diri. Tak hanya militer, Rusia juga membuka pintu bantuan teknologi nuklir
energi, sampai jalur kereta api Moskwa-Pyongyang sepanjang 10.000 km. Semua itu menyimbolkan bahwa Korea Utara tidaklah sendirian. Meski demikian, banyak analis militer menilai pasal 4 perjanjian Rusia-Korea Utara tidaklah sekuat pasal 5 NATO yang memiliki esensi sama. Dalam pasal 5 NATO disebutkan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Setelah itu, tiap negara anggota NATO dapat memberikan bantuan termasuk bantuan militer. Ada beberapa alasan mengapa perjanjian Rusia-Korea Utara dianggap lebih lemah dibanding Fakta Pertahanan NATO. Pertama, karena secara skala, aliansi NATO lebih besar, mencakup puluhan negara dan memiliki struktur yang lengkap dengan doktrin operasi, komando bersama, dan sikap kolektif yang jelas. Sementara perjanjian Rusia dan Korea Utara hanya mencakup 2 negara saja tanpa adanya institusi bersama. Pasal 5 NATO pun sudah menjadi kewajiban harga mati bagi anggota-anggotanya. Sementara dalam perjanjian Rusia-Korea Utara, bantuan yang dikirim akan bergantung pada keputusan kedua pemerintah, apakah mereka layak untuk memberikan bantuan atau tidak. NATO pun memiliki pengalaman eksekusi yang lebih cepat, terstruktur, dan mapan karena aliansi ini sudah dibangun sejak 1949. Berbeda dengan perjanjian Rusia-Korea Utara yang hanya bersifat kerjasama bilateral dan belum memiliki mekanisme dan praktik institusional seperti NATO. Meski demikian, tak ada yang bisa menebak langkah Putin. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan dilakukan Putin demi menjaga mitra dan kestabilan kekuatannya di Asia. Korea Utara sendiri tidak tinggal diam dan hanya berharap pada perlindungan tunggal dari Rusia. Kim Jong-un sadar betul akan potensi terjadinya operasi kilat Amerika Serikat di Korea Utara. Itulah kenapa Korea Utara segera melakukan respons taktis dengan memamerkan rudal hipersonik lewat latihan peluncuran. Kim Jong-un menyebut latihan ini adalah tugas strategis yang sangat penting untuk memperluas pencegahan nuklir. Ketua Keamanan Asia Pasifik di Hudson Institute, Patrick Cronin menyebut, tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela justru menjadi pembenaran bagi Kim bahwa satu-satunya cara mencegah Amerika Serikat adalah melalui kekuatan nuklir. Profesor studi Cina di Universitas Studi Asing Hankook, Kang Jun-yong menyebut, Kim kemungkinan akan tetap membuka ruang dialog dengan Amerika Serikat, namun tetap dengan terus mengembangkan senjata nuklirnya. Walau aliansi Rusia-Korea Utara diragukan, namun perjanjian kedua negara itu tetap diperhitungkan akan mengubah peta keamanan global. Kalau Amerika Serikat berani mengusik Kim Jong-un, mereka tidak akan berhadapan dengan rudal Pyongyang, tapi juga dengan kekuatan nuklir dan militer Kremlin yang kini terikat janji setia kawan. Stabilitas di semenanjung Korea kini berada di titik yang sangat tipis, di mana satu langkah salah bisa memicu keterlibatan kekuatan besar dunia. Apakah fakta pertahanan Rusia dan Korea Utara cukup kuat untuk mencegah konflik terbuka di Asia Timur? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.